Ya, saya akan singgung sedikit di dalam sesi yang kedua ini ya, apa arti. Oke. Kemudian poin yang penting juga yang saya sudah sampaikan minggu lalu, bahwa pernikahan itu adalah penyatuan pada 3 tingkatan. Ya, jadi orang menikah itu dia bersatu pada 3 tingkatan. Tingkatan paling rendah itu adalah dia menyatu, ya itu secara daging, tubuh, ya ketertarikan apa secara fisik, seks, ya itu tidak ada bedanya kalau orang cuman dia menyatu pada tingkatan tubuh itu sama seperti orang apa seorang pria dia jajan di tempat prostitusi misalnya. Ya, dia hanya tertarik secara fisik saja. Nah, tetapi tingkatan yang kedua, ya, yang penting, yang lebih tinggi dari itu jiwa, itulah jatuh cinta, ya kan? Kita jatuh cinta kepada pasangan kita, ya. Nah, itu tingkatan yang kedua, dan tingkatan yang ketiga, yang sangat-sangat penting, ya, dan harus ada atau harus terjadi adalah Anda harus bersatu pada tingkatan roh. Ya, jadi tidak hanya bersatu, yaitu penyatuan pada tingkatan tubuh dan jiwa, tidak hanya jatuh cinta, kemudian ada ketertarikan fisik, ya, tetapi harus sama-sama menjadi manusia rohani, ya, harus sama-sama menjadi manusia rohani. Itulah sebabnya mengapa Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang, ya. Itu persamaan apakah antara Kristus dengan Belial? Itu artinya apa? Anda harus menikah dengan sesama anak Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar orang Kristen. Ya, kalau Anda sudah mengenal Tuhan secara pribadi, terhubung dengan Tuhan secara pribadi, ya sudah dilahirkan kembali, ya, itu pastikan ya bahwa pasangan Anda juga sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Karena apa? Kalau dia cuma Kristen KTP saja, ya, dia tidak, ya, belum ada di dalam Kristus. Ingat ya, Firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 5:17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, itu kenapa ada banyak orang-orang Kristen yang menikah tetapi mereka merasa hambar dengan pernikahannya. Karena si istri, ya, dia rajin ke gereja, dia terhubung dengan Tuhan, ya, dia cukup mengasihi Tuhan, ya. Nah, tetapi suaminya tidak tertarik dengan hal rohani. Ya, baca Alkitab saja ya cuman kalau ke gereja, ya kan? Nah, tetapi dia tidak terhubung dengan Tuhan secara pribadi. Nah, jadi kita tuh harus sama-sama terhubung dengan Tuhan secara pribadi, ya. Itulah kunci kebahagiaan itu.